kalau menurut Mas Dulipa ini ya, ini bisa dikuak nggak ya tadi itu selain ada mens rea juga bagaimana membuktikan memperkayanya ini, memperkaya siapa begitu? Silakan ini Mas Dulipa. Ya, terima kasih Mbak Sarita. Ini kita diskusi di sini ini kelihatannya sudah tampak indikasinya ya. Jadi sudah jelas sebenarnya kan. Tinggal berani nggak kita ini bawa ini ke KPK kan gitu kan. Itu kan ini udah jelas. Berani nggak kita bawa ke KPK? Kita tanya Pak Boyamin. Oh berani dia. Jadi kalau siapa-siapa pelakunya ini kan praktek-praktek kolosal yang biasa dikerjakan oleh para pihak ya. Kalau kita mau cari uang, mungkin kita bisa kong kali kong kan gitu kan. Misalnya kalau di pengadilan itu kami, hakim, jaksa gitu. Misalnya ini kan, kita bekerja sama untuk menggolkan sesuatu yang untuk menguntungkan satu pihak itu bisa terjadi. Nah, ini bisa terjadi menguntungkan para pihak bersama, bisa terjadi. Jadi kita masih bisa menduga-duga ya. Tapi kalau ceritanya udah seperti ini, ada selisih yang besar, itu 8 triliun selisihnya sampai 9 triliun itu besar sekali ya. Bukan kecil itu. Kelihatannya angkanya kecil aja tapi itu besar itu. Nah, siapa pelakunya? Kita mulai pertama dari proses lelangnya. Nah, apakah proses lelangnya sudah sesuai dengan prosedur kaidah-kaidah lelang yang berlaku? Tadi kan sudah disebutkan ada kejanggalan-kejanggalan ya. Lelang cuma satu kali dimasukkan ke surat kabarnya juga tidak ada ini oplahnya di daerah kabupatennya kan gitu kan. Itu satu kejanggalan. Nah, yang kedua adanya selain proses lelang ini ada juga yang namanya pelaku lelang. Pelaku lelang ini siapa? Ternyata pelaku lelang ini adalah orang yang ikut serta lelang cuma satu perusahaan. Namanya Indobara Utama yang setelah ditelusuri ini adalah milik dari seseorang atau diduga milik seseorang yang sudah pernah ikut korupsi gitu. Artinya sudah terlibat atau terpidana korupsi. Jadi ini suatu potensi adanya penyalahgunaan ya. Oknum BNI juga ya Pak dulu. Oknum BNI juga karena belinya sudah lebih murah dari harga keekonomian, ngutang lagi duitnya, ngutang dari BNI. Betul. Jadi gini, ini si pemiliknya ini sudah pernah terpidana korupsi kan, otomatis sudah pernah juga bersentuhan dengan teman-teman di kejaksaan. Karena waktu dia terpidana dia diproseskan oleh jaksa. Ini bisa jadi sudah saling kenal juga begini. Dengan Tapi ini menarik ya. Saya mau nyoroti dari BNI kan biasanya kalau mengajukan kredit itu ada namanya kalau call 5 begitu kan ya. Ada catatan BI. Ini bukan catatan BI lagi, catatan kriminal ini tindak pidana korupsi. Kriminal kan, sehingga apakah masuk di sisi kredibilitas segala macam. Kok bisa dapat 2,4 triliun ini ya? Padahal catatannya seperti itu. Itulah kejanggalan yang sebenarnya sudah bisa diindikasikan adanya tindak pidana korupsi. Itu baru dari sisi awal tuh. Bagaimana suatu perusahaan meminjam uang untuk kemudian membeli barang lelang dari negara, begitu. Dan kemudian perusahaan ini masih baru berdiri, baru 6 bulan. Semenjak putusan lelang dia baru 6 bulan berdiri dan orang-orangnya juga nggak jelas siapa kan. Tapi ada induknya yaitu si yang terpidana tadi kan, yang sudah pernah terpidana tadi. Jadi ini adalah indikator utama adanya suatu sindikasi dugaan kerjasama antar para pihak, baik pihak dari penyelenggara lelang maupun si pelaku yang ikut serta dalam lelang. Apalagi si yang ikut serta lelang cuma satu aja nih, satu perusahaan. Kita sendiri baru tahu nih ada cuma satu perusahaan dan dimenangkan gitu kan. Kemudian nilai pagu lelangnya tidak serta merta bisa mengcover omset dari nilai perusahaan yang dilelang tadi. Ini cuma 1/5. Ya kalau potensi ya kalau bagus ya, kalau nilai limitnya ya paling enggak separuh lah ya, 50% misalnya nilai limitnya 5 triliun. Berarti kan masih ada untung 5 triliun masih enggak ada persoalan, tapi ini kan sampai 1 berbanding 5 gitu kan. Berarti kan ini ada potensi. Apakah ini dikerjakan secara jujur oleh para pelaku lelang atau si penyelenggara lelang? Rasanya tidak. Diduga ini ada syarat sindikasi atau kerjasama sehingga menyebabkan terjadinya penjualan barang sitaan negara yang jauh di bawah harga pasar. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana perisalnya ya yang ini. Itu dari sisi siapa pelaku-pelakunya. Kemudian siapa yang diuntungkan?
kita juga bisa duga nih siapa yang diuntungkan nih. Apakah yang diuntungkan adalah si pemilik induk ataukah ada kerjasama di belakang layar yang tidak tertulis antara para pihak yang kita nggak tahu juga siapa ini. Tapi ini sudah terjadi. Nah, kalau dari cerita sampai ini didiskusikan di sini, tampaknya memang sudah dibaca adanya kejanggalan yang sifatnya korupsi. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan ini supaya ini menjadi terang benderang? Tentunya kita harus sampaikan ini kepada lembaga korupsi yaitu KPK. Bagaimana caranya? Tentunya data yang ada dari KSSD sudah lengkap, sudah kita akomodir aja. Daripada kita ribut kita sampaikan ke publik kemudian bertanya lebih panjang lagi tapi makin transparan tapi nggak ada aplikasi hukumnya, ya sudah, mari sama-sama kita siapkan suatu bentuk laporan informasi masyarakat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang patut diduga dilakukan oleh oknum. Oknum siapa? Oknum penyelenggara lelang. Siapa? Ya tentunya oknum mungkin dari kejaksaan. Kemudian siapa lagi? Mungkin kita mulai telusuri dari si pelakunya nih, pelaku lelang nih, si Indobara Utama. Ya, Indobara Mandiri ya. Nah, dari situ bisa telusurin. Nah, jadi ketika ini sudah masuk ke muara KPK, ya mudah-mudahan KPK bekerja maksimal sehingga nilai selisih yang tinggi tadi bisa diselesaikan baik secara terang benderang maupun hukumnya bisa terpenuhi. Siapa tahu memang ada dugaan korupsinya, tapi kita tidak menduga-duga ya siapa pelaku-pelakunya. Kita nggak menduga-duga. Pokoknya ini kelihatannya sudah kejanggalan dan korupsi potensi, sudah kita laporkan aja. Siapa yang melaporkan? Ya bisa siapa salah satu di antara kita atau semuanya kita bareng-bareng melaporkan. Gitu kira-kira. Dari dua mazhab itu, kalau secara hukum undang-undang menganut mazhab mana? Mazhab mana yang dibenarkan begitu? Tapi kalau dari sisi prosedur, saya bisa membaca bahwasannya ini ada yang tidak prosedur dan berpotensi adanya kong kali kong. Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang. Potensi ini ada, terutama mengenai bagaimana lelang itu terjadi. Nah, lelang ini kan yang nggak masuk akal ini perusahaan baru berdiri 6 bulan. Ya, dari ini ya, sampai terjadinya lelang baru 6 bulan dia totalnya dari Desember, Januari, Februari. Terus kemudian orang-orangnya juga mungkin nggak ngerti ilmu tambang juga yang ada di situ, di perusahaan itu. Nah, mereka kemudian terpilih karena punya uang, uangnya uang Bank BNI. Kan begitu. Ya, di sini adalah kalau pakai ilmu pidana, ini ada dugaan-dugaan ini manipulatif ya. Artinya ada orang-orang yang bermain menggunakan mekanisme yang secara ininya sebenarnya di belakang layar tidak legal ya. Karena makanya namanya sindikasi. Jadi ada potensi mereka melakukan korupsi di sini. Kalau saya menilainya ada korupsinya di sini, gitu. Terlepas nanti apakah sah atau tidaknya itu appraisal, kemudian sah atau tidaknya itu mazhab yang dipakai itu menjadi nggak penting karena pertamanya ada di sini. Perusahaan baru berdiri, kemudian kalau ditelusuri perusahaan induknya itu mantan koruptor, gitu. Berarti kan udah nggak benar, gitu aja. Ya. Ini kan pandangan saya pribadi ya.